Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Nela Siregar. Di sini aku memiliki akun kecil, tapi aku memanfaatkan akun kecil aku, sosial media aku untuk bersuara terkait musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beberapa hari ini terjadi, namanya longsor dan juga banjir, serta juga mengakibatkan ini teman-teman kita kehilangan sanak saudara, keluarga, bahkan ada yang kehilangan harta benda seperti rumahnya yang tenggelam dan juga hewan-hewan peliharaan yang juga yang terbengkalai, nggak tahu keberadaannya di mana. Dan ini salah satu krisis yang sangat memberatkan bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak dari akibat bencana yang terjadi di Sumatera ini. Turut berduka dan turut ikut bela sungkawa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sibolga dan sekitarnya, dan juga yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dan sekitarnya, dan juga yang ada di Sumatera Barat dan sekitarnya. Di sini aku juga merasakan dampak kesedihan karena ada teman aku yang barusan nge-WA aku, teman kecil aku, dia tinggal di Mandailing Natal. Dia WA aku begini, dia bilang memang beberapa hari ini dia sulit untuk dihubungi karena jaringan internet tidak dapat dijangkau di sana, dan juga bahkan pemadaman listrik juga terjadi di sana. Teman kecil aku, dia bilang gini, dia WA aku, dia itu numpang wifi, katanya ada numpang wifi makanya dia bisa hubungi aku, makanya ada jaringan dia. Dia bilang gini, Nang, kami di sini karena karena banjir dan longsor lagi butuh bahan sembako, Nang, katanya gitu. Terus dia bilang semua sembako nggak ada lagi, Nang, katanya di tempat kami, Nang, katanya gitu kan. Terus aku tanya, kan mertuanya kan ada di Sibolga. Terus aku taunya mertuanya itu di dekat daerah Sibolga kan. Aku kira mertuanya yang kena, dia nggak kena ya kan. Ternyata mertuanya masih aman. Aku tanya lagi kan, di tempatmu, Nang, atau di tempat mertuamu, aku bilang. Terus dia bilang di tempatku, Nang, mertua aman, Nang, katanya gitu kan. Ya puji Tuhan, mungkin mertuanya tidak terdampak dari banjir atau longsor kan. Aku juga nggak tahu sih mertuanya di Sibolga di mananya, cuman yang aku tahu di Sibolga gitu kan, tapi aku nggak tahu di Sibolga di mana. Tapi puji Tuhan mertuanya aman ya kan. Terus dia bilang gini, nunggu datang bantuan dari Medan naik helikopter, Nang, tapi saat ini belum datang, katanya. Terus dibilangnya dia udah 4 hari, udah ada 4 orang korban jiwa, Nang. Terus dia menyaut lagi, dia bilang selebihnya masih dicari tim Basarnas lagi, Nang, katanya kayak gitu. Terus dia bilang di sini belum surut banjirnya, Nang. Terus aku bilang itu tempatnya di mana, Nang, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang di Sikapas, Sulang Aling dan Sikuang, Nang, katanya kayak gitu. Jadi nama daerahnya itu, teman-teman, Sikapas, Sulang Aling dan Singkuang. Jadi nama tempat itu Sikapas, Sulang Aling dan Singkuang di Kabupaten Mandailing Natal. Jadi di sana itu memang benar-benar akses jalan darat itu terputus, jadi nggak bisa melalui jalur darat, jadi harus lewat bantuan itu dari helikopter, dari udara. Jadi terus aku bilang kan, terus dia bilang gini kan, ini dikasih wifi untuk minta bantuan keluarga, Nang, katanya kayak gitu kan. Terus dia bilang suaminya hampir hampir tenggelam gara-gara mau menyelamatkan orang lain gitu kan. Terus dia bilang, dia gini kan, ini aku mau minta bantuan, Nang, kirim duit dikirim mama duit, katanya gitu, karena narik duit nggak ada jaringan mau narik, katanya. Jadi dia minta bantuan ke orang tuanya atau keluarganya karena memang benar-benar nggak ada lagi sembako, karena nggak ada akses jalan darat untuk membeli sembako, karena memang benar-benar mereka itu udah habis stok sembako. Jadi mereka itu adapun jaringan mereka itu karena numpang wifi gitu kan, dan wifi itu diberikan secara gratis untuk menghubungi keluarga mereka. Jadi nah, dia minta uang ke orang tuanya atau keluarga dia untuk beli sembako kan, katanya gitu kan. Dan aku bilang, jadi kalau misalnya ngirim gitu, Nang, emang bisa ya, Nang, ada ATM yang masih ada di sana bertahan, aku bilang kayak gitu kan, biar bisa narik duit. Ternyata katanya yang punya wifi ini dia punya uang cash, jadi bisa ngirim uang itu lewat rekening yang punya wifi itu gitu kan, karena dia punya cadangan cash yang cukup banyak, jadi bisa ditukarkan gitu kan. Terus dia bilang kayak gini,
nggak bisa nang, tapi kirim duit ke rekening punya wifi ini nang, karena dia banyak uang cashnya nang, katanya gitu kan. Terus dia bilang gini, saldoku ada nang, tapi nggak bisa narik, nggak bisa karena mati jaringan total nang, udah 10 hari katanya kayak gitu kan. Terus itulah kan, dibilangnya itulah nang, nggak ada duit, kita beli beras itulah nang, nggak ada itulah nang, ada duit kita beli beras aja katanya kayak gitu kan. Beli beras aja dulu nang, itu pun mahal di sini nang, daripada nggak makan nang, udah 3 hari kami makan nasi sama kecap nang, katanya kayak gitu kan. Itu udah syukur nang untuk bertahan hidup nang, menunggu bantuan datang nang, katanya kayak gitu. Sembako di sini susah nang, kosong semuanya, katanya kayak gitu kan. Terus aku bilang kan, tapi emang puji Tuhan rumah temanku ini nggak tenggelam, tapi di tetangga sebelah dia di tempat yang nggak begitu jauh, udah terkena banjir. Tapi puji Tuhan rumah temanku ini memang nggak tenggelam, tapi untuk akses mereka untuk bahan sembako itu emang benar-benar nggak ada. Jadi mereka itu memang benar-benar apa ya, benar-benar nggak bisa, cuman makan itu kata teman aku udah 3 hari mereka tuh cuma makan nasi sama kecap, karena untuk membeli apapun nggak bisa, karena akses jalan darat itu tutup total, jadi nggak bisa diakses apapun lewat jalur darat, jadi harus melalui jalur udara, yaitu bantuan dari helikopter. Tapi sampai saat ini katanya helikopternya belum kunjung mendarat di daerah tempat kawanku ini kan. Jadi katanya ada juga kan di sana ibu rumah tangga juga, maksudnya yang ibu rumah tangga lah ya, yang perorangan. Dia kebetulan ada stok gitu kan, stok beras. Jadi temanku salah satunya beli beras ke dia, tapi dijual dengan harga yang mahal, karena kayak mencari keuntungan di saat musibah ini gitu. Jadi ada orang dia punya stok beras, tapi beras itu dijualnya dengan harga mahal, seperti 10 kilo itu harganya 320.000. Jadi kayak mengambil kesempatan gitu di saat bencana ini kan, karena memang benar-benar nggak bisa kemana-mana, karena akses jalan darat itu emang benar-benar terputus. Jadi temanku ini mau beli ikan pun nggak bisa, mau beli sayur juga nggak bisa, karena gara-gara longsor dan juga gara-gara banjir itu akses jalur darat nggak bisa dilalui, harus melewati jalur udara. Dan saat ini temanku itu yang di sana di Mandeli Natal lagi bergumul dia untuk ini menerima bantuan dari Medan, katanya mau kirim lewat helikopter, tapi sampai saat ini belum mendarat helikopternya. Jadi aku ikut sedih gitu, aku nggak tahu harus ngebayangin bagaimana keadaan dia. Dan ya puji Tuhan dia masih sehat juga, sama suaminya juga masih sehat. Jadi aku mau minta tolong sama teman-teman untuk meng-up berita ini, supaya berita ini sampai ke pemerintah, supaya daerah temanku ini juga diperhatikan, karena mereka di sana juga butuh bantuan gitu. Dan nggak bisa lewat jalur darat, cuman harus lewat jalur udara katanya, karena memang bener-bener jalur darat itu udah putus total, nggak bisa diakses lagi gitu kan. Terus dia bilang kan, nggak sulit tidur katanya nang, kami sulit tidur karena katanya bakal ada longsor susulan katanya gitu. Terus pokoknya nggak bisa tenang hidupnya karena masih takut dan trauma. Terus ya itu hujan juga 10 hari nggak berhenti katanya kayak gitu kan. Terus di sini juga katanya dibilang dia gini, cuman rumah kami nggak hanyut, tapi rumah sebelah di gang sebelah udah kena nang, tapi kami takut juga akan mengalir ke rumah kami nang, katanya kayak gitu. Jadi buat pemerintah, buat siapapun yang menggalang donasi untuk bantuan bencana, tolong wilayah tempat temanku ini diperhatikan juga, supaya mereka juga mendapat bantuan, karena mereka benar-benar nggak ada lagi sembako. Mereka stok makanan mereka hanya beras, itu pun itulah yang bisa mereka makan. Mereka itu cuma makan beras dan kecap. Dan aku minta tolong supaya berita ini sampai ke telinga pemerintah dan ke tangan orang-orang yang kuat untuk menolong. Mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana yang ada di Sumatera.
dan terkhusus buat daerah-daerah yang belum mendapatkan bantuan dan pertolongan tangan-tangan untuk bantuan sembako, kiranya mereka dijamah oleh tangan-tangan yang kuat dan mereka segera mendapatkan bantuan supaya mereka bisa makan, minum, dan juga mereka bisa bertahan hidup di dalam keadaan bencana yang menimpa mereka. Juga aku mau minta tolong kepada saudara-saudara, pada teman-teman, supaya teman-teman juga terus menyuarakan tentang keadaan teman-teman kita yang terkena bencana, supaya hal ini diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan juga kota. Dan aku juga berharap, dan kita juga semua berharap, semoga kedepannya pemerintah kita membuat sebuah kebijakan yang tidak merugikan rakyat kecil dan tidak merugikan banyak jiwa, seperti keadaan yang saat ini terjadi banjir dan longsor. Itu bisa kita lihat dan bisa kita ketahui sendiri bahwa akibat dari longsor dan banjir itu banyak kita temui pohon-pohon yang sudah ditebangin dan sudah dikulitin pohon-pohonnya. Jadi ini merupakan salah satu tindakan penebangan pohon yang secara besar-besaran, berskala besar, sehingga ketika hujan turun, ketika ketika hujan ekstrim, maka tanah tidak dapat menyerap dan menampung air, sehingga terjadilah longsor dan banjir, dan hal itu merugikan orang-orang di setempat, masyarakat setempat, bahkan merugikan banyak jiwa, banyak orang yang kehilangan keluarga, banyak orang yang hilang nyawanya, banyak orang yang kehilangan harta benda, dan juga banyaklah kesedihan di hati mereka. Jadi kita berdoa juga supaya kedepannya kita memiliki pemimpin yang berkompeten dan juga berintegritas, dan juga memiliki rasa empati dan belas kasih, supaya pemerintah dan para menteri, terkhusus Menteri Kehutanan, Menteri SDM, tolong Pak, diperhatikan lagi setiap kebijakan-kebijakan yang diambil supaya tidak merugikan masyarakat setempat dan juga merusak lingkungan dan ekosistem alam. Karena bisa dibayangkan jika ini terus-menerus terjadi, maka bumi akan rusak dan juga banyak jiwa yang akan pergi dengan sia-sia, Pak. Dan juga aku juga berharap supaya juga hutan tetap dipertahankan, sehingga Indonesia bisa mempertahankan julukan paru-paru bumi, dan Indonesia kembali hijau lagi seperti dahulu. Dan semoga hutan tidak dialihfungsikan menjadi lahan tambang, dan juga tidak dialihkan dengan lahan kebun persawitan. Dan biarlah hutan tetap pada tempatnya, dan supaya hewan-hewan yang ada di tengah-tengah hutan itu dapat juga dilindungi, dapat juga hidup dengan rasa nyaman, tenang, tanpa kita ganggu habitat mereka. Dan juga kita sebagai manusia, bahkan khususnya orang-orang yang di sekitar hutan tersebut atau daerah-daerah tersebut, dapat aman juga, mereka terhindar dari bencana seperti banjir dan longsor. Jadi demikian aku bikin video ini. Semoga video ini dapat membantu saudara-saudara kita, dan semoga kita sama-sama bahu-membahu menyuarakan hal ini supaya pemerintah kita ke depannya lebih mengevaluasi atas kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Dan kita sama-sama berdoa semoga musibah ini cepat selesai, cepat membaik, dan saudara-saudara kita bisa kembali kondisi mereka baik, dan juga jiwa raga mereka juga baik, dan mereka bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan lewat pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan tangan-tangan yang kuat, dan juga bantuan dari pemerintah. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada perkataan yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Nela Siregar. Terima kasih. Bye-bye.